Nah ini berarti kalau ketika budget nggak cukup itu sebenarnya ketika orang ingin konsep unfinishing itu lebih murah nggak atau sama aja sebenarnya? Kalau bangun dari awal bisa jadi dia lebih murah. Bisa jadi. Karena konsep unfinished itu bisa dibuat dari cuma kan dinding nih bang, dinding kan dia dinding itu kan bata, misalnya yang pakai bata ya, plaster baru acian. Kalau rumahnya dari awal acian itu bisa dibuat unfinished jadi pakai semen tertentu. Tapi ketika rumahnya udah jadi, unfinished itu dibuat dari material-material kayak cat gitu, atau dia pakai ini semen dilapis ulang segala macam. Nah, makanya kalau dari awal bisa jadi itu lebih murah kan rumahnya udah jadi. Jadi ketika budgetnya belum cukup, nih unfinishing ini berarti bisa jadi solusi berarti. Bisa. Jadi kan nggak usah dicek dulu kan, kan kita jadi bisa. Tapi asalkan nanti pemilihan semennya yang tepat, karena nggak semua semen bisa dibuat finish. Karena memang di situ banyak budget seperti keramik kan. Alasannya aja kan. Kalau belum padahal ini belum budget nih, memang ini masih mati. Di situ memang salah satu keunggulan. Jadi ketika misalnya kita lebih berpikir masalah fungsionalnya segala macam, tapi buat dia dapat bonus estetika juga bagus, maka itu betul-betul nilai tambah yang sangat bagus gitu. Jadi tadi itu bilang kita pasang lantai itu kan karena fungsional nggak mungkin kita berlantaikan tanah kan makanya kita harus semen dia kan. Nah ketika akhirnya semennya bagus, ini sebetulnya segala macam, akhirnya dia punya nilai estetika, makanya akhirnya itu kan jadi daya tarik sendiri. Bukan semen cor kasar itu ya. Dan memang itu saya lihat memang sering terjadi. Kita masuk ke lorong-lorong, orang udah tinggali tapi rumahnya masih belum selesai. Itu mungkin soal budget mungkin yang di luar ini ya mungkin. Berarti itu sebenarnya menjadi solusi ya bagi isu mungkin bisa bertahan 5 tahun sambil menunggu ada budget selanjutnya. Betul, bisa. Makanya tadi itu yang kayak saya bilang ketika yang penting kita buatkan dulu master plan ya seperti apa. Jadi garis besar si rumah ini mau dibuat seperti apa tuh tetap kita buatkan. Cuman ketika budgetnya terbatas, kita buat bertahap. Nah, tapi bagaimana dengan bertahap itu rumahnya masih tetap bisa difungsionalkan kayak tadi gitu loh. Lantainya mungkin semen dulu, positif. Nanti ketika ada budgetnya dulu, baru diberanikan. Jadi hal seperti itu. Jadi dengan dia, contoh misalnya pengen buat rumah besar tadi itu bang, tapi dia selama ini misalnya di Banda Aceh kontrak atau ngekos. Nah kita buatkan ruang depan dulu misalnya dengan budget yang ada. Kita buatkan 2 ruang dulu, misalnya ruang tamu dulu sama ruang keluarga dulu. Nah di ruang keluarga itu kita buat sedikit partisi untuk jadi area dapur misalnya. Jadi dia tetap bisa pindah situ. Nanti ketika dia pindah baru kita buat yang lain. Dia buat bertahap semua. Jadi rumah walaupun belum 100% tapi dia bisa digali ya. Daripada dia masih kontrak ya gitu. Harusnya kita sebagai donasi hadir untuk ngasih solusi ya. Ya seperti tadi memang cukup menarik tuh soal unfinished tuh ya. Jadi bagaimana selama ini rumah-rumah itu kadang orang ninggalin rumah belum selesai itu sampai hampir 10 tahun, 5 tahun ya. Jadi itu yang paling menarik. Jadi ketika mungkin nih saudara Lun yang lagi buat rumah, membangun rumah, tiba-tiba bisa memprediksi budgetnya tidak cukup lagi nih, memang tidak akan selesai. Itu mungkin bisa langsung beralih konsep nih. Kalau dulu pinginnya mungkin yang fintech atau apa, langsung beralih ke unfinishing ini. Jadi mungkin itu sementara mungkin bertahan 5 tahun sambil menuju budget selanjutnya. Atau bahkan itu memang konsep yang sulit. Tapi saya melihat itu jarang untuk jalan. Tapi kebanyakan ini memang daripada rumah bata kuning gitu terbengkalai itu, jadi mending di ini ya sebenarnya di. Ya makanya misalnya bang ketika budget buat rumah misalnya untuk plaster belum ada, batanya dirapikan gitu. Jadi dari awal kita cari tukang yang bikin batanya lurus. Jadi kalaupun ada plaster jadinya itu bata expose jadinya, jadi batanya rapi, jadi itu bisa jadi tampilan gitu. Tapi kalau misalnya bata yang muncul pemasangannya segala macam nggak jelas, kita mau nggak mau harus plaster biar dia nggak jelek. Jadi hal seperti itu bang, udah itu budget plasternya itu tahun depan aja lah, tahap 2 lah, tahap 1-nya pas naik bata dulu, tapi pemasangan batanya rapi, jadi supaya itu bisa dikasih lihat bata itu, jadi kayak tampilan baru juga gitu ya. Ya jadi sulit juga karena mau kita desain bata, saya melihat bata karena nggak warna kuning semua, ada hitamnya. Itu iya, emang nggak semua, tapi bisa tidak sama warna, tidak betul-betul kuning yang cerah gitu. Mungkin itu di proses batanya itu mungkin produksi. Kemudian kita berbicara konsep rumah satu lagi bang, yang ini mungkin soal karena saya awam nih, saya yang rumah sekarang kan lagi putih semua itu macam villa atau di sana, itu konsep apa namanya itu? Kebanyakan kan semuanya putih tuh. Kalau putihnya tadi itu bang, lebih pengen clean look kan, lebih pengen terlihat clean lah. Tapi kalau bentuknya tergantung nanti mau model seperti apa,
gitu. Tapi kalau villa-villa kan karena posisinya biasanya di gunung segala macam gitu kan, jadi lebih ke mengapusi unsur-unsur tropisnya juga gitu bang, dengan bukaan yang besar, dengan atap-atap yang bisa menjadi shading buat matahari. Jadi biasa konsepnya begitu. Tergantung posisinya di mana, tergantung tapaknya seperti apa. Tapak itu adalah coupling lahannya bang. Ketika di gunung seperti apa, ketika di laut seperti apa, jadi begitu. Makanya rumah-rumah putih-putih itu yang kayak kota kayak villa tadi itu tergantung dia di mana posisinya. Berarti memang tergantung posisinya itu, tapi landscape-nya di mana? Dan sebenarnya bentuk rumah kayak American klasik ya. Jika ada rumah seperti itu kan dengan budget yang mahal ya, itu kalau tipenya besar. Dan kemudian ada orang cuma pingin bangunan mampunya tipe 50, itu bisa nggak dilarikan rumah seperti itu ke tipe kecil itu? Bisa bang, bisa. Karena kan rumah kecil apapun kan dia kan konsep yang diterapkan, jadi bisa aja. Jadi masalah kecil aja tidak lengkap berarti ya. Betul. Apakah site-nya ukurannya besar atau kecil atau ruangnya besar atau kecil, masalah proses tak bisa diterapkan. Karena kan dia kan yang akan diterapkan itu adalah kan ciri-ciri khasnya. Misalnya kayak khas itu adalah yang penggunaan relief itu segala macam, itunya yang diterapkan. Jadi soal ruangan yang besar atau kecil tetap bisa. Jadi itu tidak berpengaruh, jangan karena selama ini kan sudah kesan rumah tema seperti itu rumah besar ya. Karena tapi perlu diingat bang, masalah skala proporsional tadi itu. Kita bisa akhirnya menikmati yang dia misalnya pakai relief segala macam itu kan. Kenapa kita lebih suka melihatnya di rumah besar, karena kita punya pandangan manusia ini bang. Jadi kita melihat dia jauh tuh akhirnya kita bisa melihat luas tampilan si konsep tadi itu. Jadi kita belum bisa nikmati. Nah ketika ruangan kecil mungkin kita melihatnya dengan jarak dekat, jadi kita kurang mendapatkan kesan. Jadi makanya hal ini juga harus kita lihat bang. Jadi masalah proporsionalnya tadi itu masalah bentuknya. Makanya bang bilang rumah selama ini pakai konsep itu biasanya rumah besar dan terlihat bagus ya. Karena itu mungkin kita dengan lihat dari sudut sini misalnya kita bisa melihat begitu banyak konsep itu karena luas pandangannya. Tapi ketika rumahnya sempit mentok ya. Kok ujungnya jauh-jauhnya kayak jadi bingkai ya gitu. Iya, jadi jangan ekspektasinya nanti jangan seperti itu ya. Makanya kita harus tahu misalnya kayak dengan tinggi plafon yang jadi terlihat megah jadi hal itu juga harus dipertimbangkan. Tentu ada nilai-nilai nanti yang akan tidak didapatkan dari rumah besar itu. Berbeda ketika dibangun dengan porsi yang lebih kecil ya. Iya. Apa nih saya solusi mau tanya satu lagi mungkin yang ada lagi nih yang banyak dari orang-orang kita nih, ketika lahannya cukup sempit mungkin 100 meter tetapi dia ingin punya rumah yang punya banyak ruangan seperti itu, ada ruangan dapur, ada ruangan keluarga dan juga mungkin sampai ada ruangan kerja. Itu solusinya model apa kita tawarkan? Misalnya bentuknya semacam ruko seperti itu tanah. Iya, masalah lahannya tergarap berapa banyak sebenarnya kan regulasi ada bang. Jadi kita harus memisahkan untuk ruang hijau berapa segala macam. Dia ada garis padan lah segala macam buat jarak berapa. Akhirnya saya lupa presentasinya berapa yang harus dibangun. Jadi misalnya lahan 100 nggak bisa 100 yang jadi bangunan gitu. Mungkin cuma 60-nya mungkin yang bisa dibangun. Nah, ketika dengan luas 60 itu kebutuhannya belum semua terpenuhi dari satu lantai, maka solusinya adalah penambahan lantai. Jadi ruang-ruang yang nggak tercover lantai 1 dinaikkan lantai 2. Nah, itu bang. Dan ruang terbuka hijau itu bisa dipakai di atas ya? Bisa. Tapi itu di Banda Aceh masih kurang ya, rumah-rumah yang menggunakan konsep seperti itu masih belum terlalu tren ya. Setelah ada dibilang kurang sih bang, mungkin karena kita nggak tahu. Karena kan rumah orang kan pribadi ya, kita nggak tahu. Karena kan sekarang banyak taman tuh istilahnya internet court di dalam. Iya. Kan kita baru tahu kan ketika udah masuk rumahnya. Jadi saya juga baru sering ngomongin klien gitu. Dari luar malah kelihatan gesang gitu udah depan rumahnya kayak apa nggak ada hijauan. Ketika masuk dalam ya wah segar, ternyata dia lebih fokus di belakang. Karena kebutuhan si orangnya itu dia pengen privacy bang. Ketika dia buat taman di luar, maka dia harus menikmatinya dengan keluar. Nah dia mungkin orangnya lebih nggak pengen terlihat lagi segala macam, pengen privacy. Makanya dia lebih menikmati di dalam. Jadi makanya dia buat taman di dalam supaya dia lebih nggak harus keluar gitu. Mungkin dia kayak ibu dia harus pakai jilbab untuk menikmati tamannya karena tamannya ada di dalam. Jadi hal seperti itu tergantung kebutuhan dan selera dia. Nah. Jadi memang masing-masing itu sesuai ya sama sesuai.
Tapi kalau memang tanah sempit, solusinya memang ya Vertikal ya. Tapi kalau dari Bang Dika sebagai arsitek melihat ketimbang membangun di lahan sempit, kalau soal budget, atau mencari lahan yang luas membangun semua di satu lantai. Kadang-kadang orang pilihannya seperti ini Bang, memang lahan sempit ini banyak di kota, di pusat kota. Orang harus rela bangun di tempat yang sempit hanya karena mau tinggal di pusat kota. Tapi ketika lahan yang ini mungkin sudah pinggiran, kalau kita di mana aja sudah bukan lagi kota mana aja. Kalau dari perbandingannya, dari segi keinginan kan sebenarnya pertama adalah tergantung ketersediaan lahannya dulu. Kalau pilihan yang dua, pasti kita pengen yang lahannya luas ya. Jadi bisa jadi apa? Di semuanya dimaksimalkan satu lantai kan. Nah tapi ada nggak tanahnya? Kan nggak ada nih Bang. Kita nggak ada gimana solusinya yang kita bicarakan. Kalau kita kayak sekarang milenial tuh mungkin masih nggak masalah gitu dengan akhirnya penambahannya ke atas gitu. Karena mungkin secara fisik kita masih kuat naik tangga segala macam. Tapi kita berpikir ke depan misalnya, ketika misalnya usia kita udah berapa, kita naik tangga juga udah nggak sanggup. Kita juga nggak pengen ketika misalnya di rumah kita sebagai orang tua kamarnya di bawah, anak-anak di atas, akhirnya kita bisa kontrol. Makanya kita pengen ke rumah satu lantai misalnya. Nah, tapi lahannya nggak ada gitu. Dan ketika ada, maka budget dimaksimalkan yang lahan satu lantai dari itu. Tapi ketika nggak ada, ya terpaksa mau nggak mau harus divertikalkan gitu Bang. Kalau soal budget biasa lebih besar mana deh? Vertikal atau tetap di satu lantai? Kalau misalnya ukurannya sama 3 kamar ya salah. Udah pasti 2 lantai karena konstruksinya berbeda. Lebih mahal ya. Kalau vertikal udah pasti konstruksinya berbeda. Karena saya sering melihat itu orang dalam juga ada orang yang pilihannya seperti itu, galau kadang-kadang. Karena dia pinginnya tinggal di kota, di pusat kota, tapi tanahnya sempit. Kalau ada lahan yang luas tapi di pinggiran kota. Gitu. Masalahnya adalah ya kebutuhan si orangnya, masalah untuk mengakses. Misalnya ini, abang kerja di kota misalnya, yang merasa jadi kayak susah harus pulang ke pinggir kota segala macam. Tapi ketika bagi orang nggak ada masalah di masalah pulang balik segala macam jauh, ya apa buat kos aja. Mungkin ada mikir juga di kota terlalu ramai, di sana taman masih segar ya. Ya itu soal bilang ada sebagian orang memang sengaja mencari keluar kota, ada orang tidak mau keluar dari kota. Mikir kan besarnya penat, kota terus lihat ramai segala macam, gitu pulang ke rumah nikmatin yang masih ada sawah-sawahnya, masih segar gitu kan, jauh dari kebisingan, masing-masing ya orang. Karena memang ya saya baru sadar ya, kalau kita berbicara rumah sangat sulit kita mengklaim ini sebenarnya ya. Karena ada orang justru tidak mau tinggal di pinggiran kota ya, pinggiran di dekat-dekat mana-mana mau kemana. Ada orang memang sudah penat dengan kondisi kota, dia pinginnya rumahnya. Ya jadi soal tadi semuanya, ada orang yang pingin kamar mandi, kamar pribadi yang seperti hotel, tapi di luarnya dia nggak oke, tapi ada orang yang ingin tampilannya seperti apa, yang mewah walaupun di dalamnya biasa saja. Makanya selalu akhirnya kalau kita berbicara rumah ini tidak ada sesuatu yang bisa kita hanya melihat bagaimana keinginan dan kebutuhan si masing-masing pemilik rumah. Setelah kita tahu apa keinginan, baru bisa kita menawarkan. Iya betul. Setelah kita tahu, kita buat konsepnya segala macam, baru kita bicara budget. Karena budget dan dapat, baru kita komen berdua. Karena sangat egois kalau kita katakan ini bagus ya. Misalnya ini seperti ini, misalnya ini harus seperti ini. Sedangkan orang kadang-kadang tidak ingin seperti itu. Ya memang karena tadi selera masing-masing. Kan? Cuma nanti ketika selera itu sesuai dengan standar kebanyakan, maka penilaian objektif akan menilai bahwa itu akan bagus atau enggak. Karena suatu proses pasti ada nilainya kan. Nah di sini sebagai biro arsitek adalah menjadi tugasnya nih Bang Dika dan mungkin rekan-rekan supervisinya adalah mengeksekusi nih apa yang ada di dalam pikiran dan imajinasi si pemilik rumah menjadi lebih dapat lah apa yang dia impikan. Ya mungkin salah satu kenapa harus mendesain itu, mungkin kalau kita katakan semua orang punya pikiran ya, punya imajinasinya, keinginannya. Tapi kan tadi ya Bang, yang kita bahas soal mematchingkan ini mungkin tidak semua orang ya. Kalau salah-salah justru nyesal ya nih dari rumah udah habis uang, udah habis uang banyak, tapi tidak menemukan kepuasan ya. Memang mematchingkan tidak hanya soal bangunan tapi saya bisa menangkap, tapi juga soal interior, bagaimana memadukan satu item dengan item yang lain itu harus nyambung dalam satu ruangan juga. Kemudian ketika satu ruangan dengan ruangannya ini yang berbeda, mungkin ya bagaimana ini supaya masuk gitu Pak. Iya. Punya benang merah yang sama.
Oke, mungkin sudah 30 menit pertemuan kita, udah 30 menit dulu Bang. Bincang-bincang kita mungkin dapat saya simpulkan membangun rumah itu memang berawal dari keinginan kita pribadi, seperti apa kita ingin yang kita inginkan, konsep seperti apa, kemudian kita juga sudah mengukur nih berapa budget kita, dan kemudian baru kita datang ke biro arsitek ini ibarat dokternya nih, atau ibarat ya gitu, baru kita konsul seperti ini, dan kemudian barulah orang-orang seperti Bang Dika ini dan teman-teman seperti ini memberikan solusi seperti ini, dan pilihannya balik lagi ke si owner, si pemilik rumah atau customer ini yang seperti apa dia inginkan. Nah, soal budget juga seperti itu, seberapa ada sebenarnya dari budget paling rendah sampai paling tinggi itu semua bisa dikerjakan. Mungkin ketika budget rendah, si keinginan punya IP-nya 4 mungkin bisa dikerjakan 2 ya. Nah, gitu. Nanti tapi 2 sudah kita persiapkan adalah 4 ya gitu. Tapi untuk budget ini kerjakan 2, tapi mungkin yang 2 lagi ini baru fondasinya aja gitu. Ya, kenapa penting juga ini supaya ketika dibangun yang 2 lagi nanti nyambung ya. Nyambung. Jadi kan jangan teruskan, nggak perlu mikir lagi ini harus dibobol segala macam gitu. Nah, seperti itu. Jadi seberapapun budget, apapun keinginannya ini mungkin bersama biro arsitek ini bisa menjadi solusi. Mungkin kalau nanti sesuatu yang dipikirkan oleh si owner ini mungkin tidak sesuai atau ini tidak menarik, ini kan juga ada masukan-masukan lain nih, ada opini lain dari yang memang orang udah berkecimpung di dunianya ini. Ya. Oke, Bang Dika, mungkin sebelum kita tutup sedikit mungkin ada mau disampaikan lain mungkin tentang dunia arsitek atau dunia rumah desain di Aceh. Kalau saya mungkin Bang cuma mikir gini, rumah itu kan investasi jangka panjang. Jadi baiknya juga direncanakan dengan matang. Nah, ke siapa? Tentunya ke kita yang memang punya disiplin ilmu dan punya pengalaman di bidang itu. Jadi biro arsitek di Banda itu banyak, Bang, nggak harus ke Perkasa saja, pertuan luar juga banyak. Nah, kemudian soal membangunnya juga banyak pilihan, memang bisa via developer, bisa pribadi, juga bisa kontraktor, itu banyak. Jadi sebenarnya yang penting adalah karena rumah itu sifatnya jangka panjang yang juga akan jadi seumur hidup, maka direncanakannya juga harus dengan matang. Jadi ini memang kita nggak tahu nanti bisa bangun lagi rumah yang lain atau enggak ya. Jadi memang betul-betul kalau membangun rumah itu anggapnya itu memang rumah kita ya seumur hidup. Oke, berarti penyalaan. Oke, Bang Dika, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan bagi yang ingin membangun rumah ini ke saya mungkin dalam waktu dekat, Bang. Langsung nih. Ini mungkin nanti ruang podcast kita nih studio mungkin harus di kantor. Kita buat kedap, kita buat kedap mungkin. Mudah-mudahan yang bagi yang ingin bangun rumah nih bisa ke Perkasa Arsitek, dan juga banyak juga arsitek-arsitek lain yang sudah tumbuh. Memang sekarang sudah makin tumbuh ya. Jasa-jasa biro arsitek ini ya. Masih muda-muda, mereka juga banyak referensi dari luar. Mungkin konsep apa yang mungkin ada lain, pernah jalan-jalan ke luar negeri, mungkin pernah lihat model gini, pengen beda rumahnya di sini kayak luar negeri. Mungkin kita bisa itu, Pak, karena sekarang kita riset juga melalui internet, bisa nggak harus kita ke sana ya gitu. Operator kita sekarang banyak. Nah, Saudara, mungkin demikian bincang-bincang kita hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti mungkin bersama Bang Dika, kalau ada kesempatan lain kita juga akan bertemu lagi, kita bahas lagi perkembangan dunia arsitek dan dunia utak-atik rumah ini nanti. Dan mungkin setelah ini kita akan bertemu lagi dengan saya di podcast selanjutnya dengan tema selanjutnya. Bang Dika, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah membagi pengalamannya. Demikian, Saudara Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.